Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Pergi belajar ke rumah teman, hendak belajar ilmu agama. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Ibu Nuri di sana. Perkenalkan, nama saya Amanisal Sariswana dari Teknologi Pendidikan Angkatan 2020, kelas B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang sudah saya buat sebelumnya, yakni mengenai peran pedagogik multiliterasi dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa sekolah menengah atas. Langsung aja kita masuk ke latar belakang. Saat ini kita menyadari bahwa tingkat literasi peserta di Indonesia sangatlah rendah, yang dimana menduduki peringkat kedua dari bawah. Hal itu disebabkan karena kurangnya interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, peserta didik dengan sumber belajar, dan peserta didik dengan pendidik. Jika kita lihat, pemerintah pun sudah menjalankan program wajib literasi sebelum pembelajaran. Hal itu merupakan langkah baik untuk Indonesia menduduki peringkat literasi yang lebih tinggi. Namun dalam praktiknya, masih banyak peserta didik yang lalai akan program yang sudah diwajibkan itu. Berdasarkan pengalaman saya, selaku penulis artikel ini saat masih sekolah menengah atas, program ini dijalankan setiap hari Rabu. Peserta didik diperintahkan untuk membawa buku fiksi yang nantinya dibaca oleh mereka. Tetapi banyak dari mereka yang lalai seperti mengobrol dan bermain ponsel saat jam literasi tersebut. Padahal jika kita pikirkan, usia peserta didik SMA adalah usia yang cukup untuk dirinya tahu akan posisi dan situasi yang sedang dihadapinya. Berdasarkan hal tersebut, sistem pendidikan ini seharusnya mengutamakan aspek literasi, keterampilan, dan sikap dalam berbagai bidang, bukan hanya terpaku pada aspek penilaian pengetahuan berdasarkan ujian. Pengembangan aspek tersebut juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman di era digitalisasi ini. Pendidik dan peserta didik harus menyesuaikan diri dalam menghadapi era digitalisasi tersebut. FND dalam Kemendikbud 2017 membagi literasi ke dalam 6 dimensi, yaitu literasi baca dan tulis, numerasi, sains, finansial, serta budaya dan kewargaan. Literasi tersebut bukanlah literasi yang dapat kita pilih sesuka hati, melainkan kemampuan literasi yang harus kita miliki tanpa terkecuali. Karena literasi tersebut memiliki peran dan fungsinya yang dapat berpengaruh pada pengembangan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, peserta didik harus mempunyai keenam literasi tersebut untuk bisa bertahan di era digitalisasi ini. Jadi, saya mengangkat judul ini karena adanya rasa miris dalam diri saya melihat kondisi tingkat literasi siswa Indonesia yang rendah. Melalui artikel ini, saya mencoba memberikan solusi mengenai penerapan pedagogik multiliterasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa di Indonesia, terutama dalam jenjang sekolah menengah atas. Selanjutnya, kita akan membahas tinjauan pustaka dari artikel ini. Beberapa penelitian yang penulis jadikan referensi dalam artikel ini yaitu diantaranya yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Silvers dan kawan-kawan yang berjudul Critical Literacy in a Primary Multiliteracy Classroom, The Hurricane Group. Artikel ini meneliti tentang praktik literasi pada jenjang sekolah dasar dalam kelas multiliterasi, yang dimana mereka membuat kelompok diskusi mengenai topik bencana alam. Mereka secara langsung mengamati dan menganalisis pengalaman lingkungan peserta didik untuk dapat mencari pemahaman mendalam tentang praktik keaksaraan dan implikasinya terhadap kurikulum dan pembelajaran dalam kelas multiliterasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pembelajaran multiliterasi terbukti mampu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi pembaca kritis, menyadari kebutuhan sosialnya, mengekspresikan kebebasan, memiliki pengetahuan dan keberanian dalam mengambil tindakan yang ada. Yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nuryani dan kawan-kawan yang berjudul Model Pedagogik Multiliterasi dalam mengembangkan keterampilan berpikir abad ke-21. Nah, artikel ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi abad ke-21 peserta didik jenjang sekolah dasar yang meliputi keterampilan berpikir kritis, problem solving, kreatif, dan metakognisi di Indonesia.
Hasilnya bahwa pedagogik multiliterasi mampu secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving peserta didik jenjang sekolah dasar. Yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Holloway dan Gouthro yang berjudul Using a Multiliteracy Approach to Foster Critical and Creative Pedagogies for Adult Learners. Artikel ini meneliti tentang bagaimana multiliterasi mampu menginformasikan pendekatan yang kreatif, inovatif, dan kritis untuk pengajaran dan pembelajaran terutama bagi peserta didik dewasa. Nah, bidang utama yang diteliti dari artikel ini yaitu mengenai pembelajaran seumur hidup dan multimodalitas, teknologi digital dan multiliterasi, English as Additional Language atau EAL, serta penekanan multiliterasi dalam keadilan sosial. Hasil penelitiannya bahwa multiliterasi mampu mendorong pendidik dan peserta didik dari langkah awal yaitu memulai, merespons, dan beradaptasi terhadap perubahan tenaga kerja, komunitas, serta budaya. Nah, ciri khas penelitian yang saya lakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian yang saya lakukan berfokus pada peserta didik sekolah menengah atas. Artinya, dengan adanya penelitian ini mampu membuktikan bahwa pedagogik multiliterasi dapat diterapkan di setiap jenjang pendidikan, dari mulai sekolah dasar hingga ke pendidikan orang dewasa. Bahkan di beberapa artikel yang saya baca, ada yang menerapkan pedagogik multiliterasi di jenjang taman kanak-kanak. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas metode penelitian yang saya gunakan dalam artikel ini. Metode pengumpulan data yang saya gunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode kuesioner, kombinasi antara pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner disebarkan secara online melalui Google Form, mengingat kondisi saat ini yang masih dilanda pandemi COVID-19. Prosedur penyebaran kuesioner terdiri dari yang pertama, membuat terlebih dahulu daftar pertanyaan melalui Google Form, kemudian menyebarkannya melalui status WhatsApp, WhatsApp group ataupun personal chat di WhatsApp kepada peserta didik SMAN 58 Jakarta. Dari penyebaran kuesioner didapat 24 responden penelitian yang terdiri dari 1 responden kelas 10 MIPA A, 2 responden kelas 11 IPSD, 1 responden kelas 11 MIPA A, 2 responden kelas 11 MIPA B, 1 responden kelas 11 MIPA C, 1 responden kelas 11 MIPA D, 2 responden kelas 12 tidak menyertakan jurusan dan kelas, 1 responden kelas 12 IPS tidak menyertakan kelas, 1 responden kelas 12 IPS A, 1 responden kelas 12 IPS B, 1 responden kelas 12 IPS C, 1 responden kelas 12 MIPA A, 6 responden kelas 12 MIPA C, dan 3 responden kelas 12 MIPA D. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu diantaranya terkait pentingnya program literasi di sekolah, program literasi yang telah dijalankan dan sedang dijalankan SMAN 58 Jakarta. Yang ketiga yaitu pendapat responden mengenai rekomendasi atau solusi yang dihadirkan oleh saya. Nah, hasil tersebut akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, sebanyak 22 responden mengatakan bahwa program literasi di sekolah itu diperlukan, sedangkan 2 responden lain mengatakan tidak diperlukan. Alasannya karena ketidakefektifan program literasi yang telah dijalankan. Yang kedua yaitu sebanyak 54,2% responden mengatakan program literasi yang dijalankan SMAN 58 Jakarta tidak berjalan dengan baik, sedangkan 45,8% responden mengatakan berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu skala terkait program literasi yang divariasikan dengan menuliskannya kembali ke dalam kertas yang nantinya dikumpulkan dan diparaf oleh pendidik setelah literasi selesai. Hasilnya sebanyak 2 responden memilih skala 1, 1 responden memilih skala 2, 9 responden memilih skala 3, 8 responden memilih skala 4, dan 4 responden memilih skala 5. Yang keempat yaitu skala terkait rekomendasi yang saya hadirkan, di mana setelah literasi selesai, peserta didik akan diajak untuk menceritakan kembali literasi yang telah dibacanya. Hasilnya yaitu sebanyak 2 responden memilih skala 1, 2 responden memilih skala 2, 8 responden memilih skala 3, 8 responden memilih skala 4, dan 4 responden memilih skala 5.
Dan yang terakhir yaitu skala terkait rekomendasi saya yang kedua, yakni mengenai penerapan pedagogik multiliterasi ke dalam pembelajaran sehari-hari, di mana pembelajaran akan dilakukan berbasis teks multimoda, yaitu melalui berbagai media visual, audio, ataupun video. Hasilnya sebanyak 9 responden memilih skala 3, 7 responden memilih skala 4, dan 8 responden memilih skala 5. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, terbukti bahwa pedagogik multiliterasi lebih mampu meningkatkan kemampuan literasi siswa dibandingkan dengan hanya membaca buku lalu hasilnya ditampilkan di depan kelas. Penerapan pedagogik multiliterasi tersebut tidak hanya terpaku pada literasi baca dan tulis, melainkan semua dimensi literasi. Penerapan pedagogik multiliterasi pada jenjang SMA ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar, sebab pada usia ini peserta didik cenderung memiliki pengontrolan diri yang baik untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, pada jenjang ini juga memiliki respon yang cepat terhadap teknologi dan perkembangan digitalisasi, sehingga mereka akan mudah beradaptasi dengan pembelajaran berbasis multimoda atau berbagai media. Nah, menurut Abidin, pembelajaran multiliterasi memiliki 3 fase. Yang pertama, fase praaktivitas, artinya melakukan berbagai aktivitas persiapan belajar untuk memotivasi siswa dan memberi arahan kegiatan pembelajaran, seperti menyampaikan tujuan, orientasi pembelajaran, atau hasil yang harus dicapai. Yang kedua, fase aktivitas, artinya melakukan berbagai aktivitas untuk melatih keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, fase pasca aktivitas, artinya melakukan berbagai aktivitas untuk melihat hasil belajar yang telah dilakukan. Nah, terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa pedagogik multiliterasi merupakan pendekatan dan model yang efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran. Pedagogik multiliterasi dikatakan efektif karena dalam pengimplementasiannya menekankan pada keterampilan abad ke-21 yang harus dimiliki peserta didik sehingga mereka dapat bertahan di era digitalisasi. Penerapan pedagogik multiliterasi yang menggabungkan kompetensi berpikir kritis, seni, dan multimoda mampu meningkatkan keterampilan literasi siswa, baik itu literasi baca dan tulis maupun media. Oleh karena itu, pedagogik multiliterasi cocok dijadikan pendekatan dalam pembelajaran di Indonesia yang literasinya masih rendah. Pedagogik multiliterasi di Indonesia akan mampu mendorong peserta didik aktif terlibat dalam pembelajaran dan lingkungannya, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi ini karena pembelajaran multimoda yang dimiliki pendekatan ini. Nah, sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya membacakan 2 buah pantun. Yang pertama, di toko besi ada kayu tertata, kayu dilem sangat merekat. Beginilah presentasi jurnal saya, silahkan ambil yang bermanfaat. Yang kedua, muncul virus di Wuhan, jagalah kesehatan. Banyak kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.